Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa qala fi suratin ukhra, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Sadaqallahul azim. Hamba Allah jemaah zuhur rahimakumullah, pergeseran waktu, beralihnya masa, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, percampuran budaya, pergantian generasi dan kepemimpinan akan sangat mempengaruhi iman dan takwa kita sebagai hamba Allah. Untuk itu mari kita selalu perkuat iman dan takwa, insya Allah akan selamat kita dunia sampai akhirat kelak. Jemaah zuhur rahimakumullah, memang kalau kita lihat waktu itu semakin ke ujung semakin kurang menguntungkan. Generasi itu semakin ke ujung semakin banyak godaan yang akan mempengaruhinya. Karena memang Nabi mengatakan khairu qarni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Generasi yang baik itu adalah generasi yang hidup pada zamanku. Kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sudahnya lagi. Artinya semakin ke ujung generasi ini kurang begitu menguntungkan. Bukan generasinya yang tidak baik, tetapi pengaruh zaman, budaya, ilmu, teknologi dan sebagainya. Maka untuk itu barangkali kita juga merasakan hari ini bagaimana pengaruh-pengaruh itu yang sangat dahsyat, yang luar biasa terhadap kehidupan kita beragama di muka bumi. Untuk mengatasi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok figur teladan umat sepanjang masa. Di dalam Al-Quran kita temukan kata-kata uswatun hasanah, dua kepada Nabi Ibrahim, satu kepada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Ibrahim itu adalah teladan umat sepanjang masa. Bagaimana beliau menghadapi situasi kondisi yang sangat berat, pengaruh yang sangat dahsyat. Beliau satu-satunya yang berakidahkan tauhid, tapi selebihnya adalah syirik. Tetapi beliau ada kiat bagaimana menghadapi tantangan dan kesulitan itu. Apa resepnya? Beliau yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah. Kalau kita buka Al-Quran, doa yang paling banyak itu dalam Al-Quran adalah doa Nabi Ibrahim. Kemudian diantara doa itu adalah kepada Allah, doanya supaya diberikan oleh Allah namanya hikmah. Rabbi habli hukma, ya Allah berilah saya hikmah. Kalau kita buka dalam Al-Quran, kata-kata hikmah itu ada 20. Kemudian kata-kata hukman dengan makna hikmah ada 7. Berarti hikmah dalam Al-Quran itu ada 27. Bukan 27 arti hikmah dan bukan satu. Karena ada yang sama dan ada yang berbeda. Di antara pengertian hikmah itu adalah al-fahmu wal amalu bi. Mengerti, paham persoalan dan dia mampu menghadapi, mengatasi persoalan itu namanya hikmah. Paham, mengerti situasi, kondisi
Kemudian dia mampu bagaimana mengatasinya. Ini salah satu pengertian hikmah. Ini pun dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemimpin-pemimpin kabilah kafir Quraisy Mekah itu bertengkar tentang untuk mengembalikan kembali Hajar Aswad yang waktu itu memang Ka'bah itu direnovasi. Untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya itu rebutan pemimpin-pemimpin kabilah itu yang ada di Mekah. Karena siapa yang mengangkatkan Hajar Aswad itu ke tempatnya itu adalah semacam kemuliaan yang luar biasa. Sehingga ada 4 suku mereka tidak bisa memutuskan karena masing-masing mengklaim dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Bertengkar dan bertengkar tidak ada solusinya sehingga mereka meminta kepada Muhammad yang waktu itu baru usianya 35 tahun. Bagaimana mengatasi itu? Akhirnya Nabi sangat bijak, Muhammad sangat bijak, waktu itu dibuatnya semacam aturan. Besok siapa yang dulu datang ke Masjidil Haram ini di pagi hari dialah yang berhak. 4 kepala kabilah itu setuju. Karena prinsip mereka masing-masing, besok saya 5:30 sudah sampai di sini. Yang lain mengatakan besok jam 5 saya sudah sampai. Yang lain mengatakan besok saya 4:30 sudah sampai. Yang lain mengatakan besok jam 4 saya sudah sampai. Rupanya sebelum yang 4 itu datang, Muhammad sudah duluan datang. Dialah Muhammadlah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Yang 4 kepala kabilah itu merasa kecewa. Tapi apa boleh buat? Karena dia sudah duluan setuju dengan apa yang ditetapkan oleh Rasul. Rasul yang sangat bijak mengerti perasaan suku kabilah masing-masing itu. Diambilnya kain 4 persegi, kemudian diletakkan Hajar Aswad itu oleh Nabi ke dalam kain itu. Kemudian dia minta masing-masing kabilah itu memegang sudut kain itu dan membawanya, mengantarkannya ke tempat Hajar Aswad. Kepala kabilah itu merasa terhormat, mereka diberi penghormatan dan mereka bergembira bisa meletakkan Hajar Aswad itu, membawa Hajar Aswad itu. Setelah sampai di bawah Ka'bah, Nabi Muhammad yang waktu itulah yang meletakkan kembali ke tempatnya. Inilah model orang yang bijak, sangat paham, mengerti bagaimana perasaan umat. Nah, inilah dalam kita lihat Pancasila itu salah satu butirnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi yang memimpin itu harus punya hikmah, paham, mengerti dengan kondisi umat, bijaksana bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sangat bagus Pancasila itu kalau kita lihat. Jamaah zuhur rahimakumullah, itu hikmah, paham, mengerti persoalan, mengerti keadaan, kemudian dia mampu bagaimana mengatasinya. Itu hikmah, di antara pengertian hikmah yang banyak itu. Dalam ayat lain dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Rupanya hikmah itu bukan diberikan kepada seluruh manusia, tidak. Yu'til hikmata man yasha, Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki.
Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau kita lihat penafsiran keuntungan yama khairan katsira itu artinya lah kebahagiaan dunia akhirat. Artinya orang yang diberikan hikmah, dia akan beruntung dunia dan akhirat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Inilah yang kita berdoa, sering kita berdoa sudah salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, beri pula nanti di akhirat itu kebaikan, dan lepaskan kami, selamatkan kami dari api neraka. Kalau kita lihat penafsiran ayat ini, hasanah fid dunia itu ada dua. Pertama adalah minan nikmah. Kebaikan dunia itu dia mendapatkan nikmat, artinya hidupnya sejahtera. Kebahagiaan dunia itu adalah minan nikmah, sejahtera hidupnya, bukan miskin. Yang kedua wal afiyah, tenang batin, hidup rukun, aman, damai. Itu kebahagiaan dunia. Coba kita lihat, apakah kita hari ini sudah sejahtera? Apakah kita hari ini aman dan damai? Kalau belum, berarti hikmah belum kita miliki. Kalau belum kita rasakan, kalau masih banyak juga rakyat miskin, kehidupan kita juga kacau, tidak aman, tidak damai, berarti hikmah belum dapat, belum diberikan oleh Allah. Karena itu kita lihat kepada siapa Allah berikan hikmah itu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah akan memberikan hikmah kepada ulul albab. Siapa ulul albab? Kita lihat surah Ali Imran ayat 190 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya tentang penciptaan langit dan bumi, pergeseran malam dan siang, pertanda bagi orang-orang ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang zikir kepada Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Artinya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang betul-betul beragama sesuai dengan tuntunan Allah. Ini syarat pertama. Allah tidak akan berikan hikmah kepada orang yang jauh dari Tuhan. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Artinya orang itu orang cerdas, ahli fikir, orang berilmu. Jadi dua itu syaratnya kalau kita ingin mendapatkan hikmah. Kalau hanya ilmu yang tinggi, agamanya tidak akan diberikan hikmah oleh Allah. Dunia ini andai kata dipimpin oleh orang-orang yang cerdas, ahli fikir, tidak akan selamat dunia ini, akan terjadi kacau terus. Kenapa? Hanya mengandalkan pikiran, tapi jauh dari agama. Kalau kita berpikir hari ini, siapa yang menguasai dunia hari ini? Kita merasakan
para ilmuwan, para intelektual. Tapi apakah kehidupan dunia ini aman, damai? Tidak. Kuncinya, penyebabnya hanya dimiliki ilmu pengetahuan, tapi iman, agama tidak dimiliki. Kalaulah kita ingin hidup sejahtera, kemudian hidup aman, damai, kuncinya adalah pertama, agamanya tegak dengan benar, kemudian ilmunya baik, mempunyai ilmu pengetahuan. Karena yang dua macam dimiliki itulah Allah akan memberikan hikmahnya. Dengan hikmah insya Allah hidup sejahtera, hidup aman dan damai. Inilah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mampu menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapinya, sehingga akhirnya dia mengembangkan ajaran tauhid, berhasil sampai hari ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini berkah dan banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa